Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi sih mengingatkan tentang para tahanan Gaza. Semoga para prajurit Syam, para lelaki Syam bisa mendengarkan ini, agar mereka bisa bersatu untuk mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan umat muslim dan menyelamatkan para tahanan Gaza. Seperti saat ini ketika orang-orang Syam, terkhusus warga Gaza, memberikan hikmah ke seluruh dunia tentang keimanan mereka, maka semoga itu juga mengetuk semua lelaki Syam, semua lelaki yang merasa di bumi Syam, semua lelaki muslim yang merasa berada di tanah Syam, untuk membuat strategi perang, bersatu dan membuat strategi perang untuk menyelamatkan para tahanan Gaza. Wallahu a'lam. Kemarin saya bukan kemarin ya, sudah lama sebenarnya. Dia itu sebenarnya sebuah potongan video ya. Terlepas dari jawabannya, saya ingin menjelaskan jawaban dari apa yang saya pahami tentang pertanyaan itu. Jadi orang itu berkata bahwa Allah Tuhannya orang Islam, katanya. Itu menurutnya tidak adil gitu. Karena seperti orang kafir yang menciptakan lampu yang diciptakan menerangi masjid-masjid ketika orang Islam sholat atau mengaji dengan lampu-lampu itu. Tapi kenapa dia tetap masuk neraka? Padahal begitu banyak orang muslim yang akhirnya bisa sholat, sujud kepada Tuhannya orang Islam. Mengapa orang kafir yang menciptakan banyak kebaikan ini tetap masuk neraka? Jadi saya tertarik dengan pernyataan orang yang menciptakan banyak manfaat untuk orang muslim. Sebuah lampu yang memiliki banyak manfaat. Tapi tahukah kamu bahwa lampu yang diciptakan itu adalah berasal dari bahan-bahan yang sudah ada di bumi, yang Allah ciptakan juga. Kaca dari buah lampu itu, bahan-bahan membuat kaca lampu itu berasal dari bumi. Itu ciptaan Allah juga. Filamen kawat yang ada dalam lampu juga berasal dari bumi, dan itu ciptaan Allah juga. Tangan yang menciptakan lampu, tangan itu Allah yang ciptakan. Mata yang digunakan untuk menciptakan lampu itu, mata itu ciptaan Allah juga. Ketika kamu
berkata dia menciptakan sebuah hal yang banyak manfaat untuk semua manusia, termasuk umat muslim. Maka ketahuilah bahwa apa yang telah Allah ciptakan atas dirinya sendiri dan bumi dan segala isinya yang dipergunakan untuk menciptakan apa yang diciptakan itu lebih besar dari semua kebaikan yang diperoleh dengan menciptakan lampu itu. Bahkan seorang manusia itu tidak akan pernah bisa mencukupi betapa besar nikmat dari mata yang telah bola mata yang Allah berikan kepadanya dengan seluruh perilaku kebaikan yang pernah dia buat seumur hidupnya. Meskipun sampai ratusan tahun, banyak kebaikan yang dia ciptakan dengan membuat lampu, maka bola mata yang pernah digunakan yang Allah yang menciptakannya juga gak akan pernah setara dengan seluruh kebaikan yang dia buat dengan lampu itu. Karena dalam proses membuat lampu itu pun dia tidak akan bisa melakukannya tanpa bola mata ciptaan Allah. Justru kezaliman yang besar, kejahatan yang besar ketika manusia diciptakan oleh Allah Tuhannya dan dia menuhankan sesuatu yang lain selain yang menciptakan dia. Justru itulah kejahatan yang sangat besar ketika Allah menciptakan dirinya dengan sempurna, kesempurnaan yang Allah tetapkan pada dirinya. Maka apakah dengan pendengaran yang dia miliki, mata yang dia miliki, hati yang dia miliki, dan akal yang dia miliki, pernahkah dia bertanya tentang siapa yang menciptakan itu semua? Dan apakah dia bersyukur atas apa yang telah dia miliki, sehingga dia memikirkan tentang siapa yang membuat dirinya sendiri? Maka itu akan kembali ke dirinya, bahwa sejatinya dia memang seumur hidup melupakan tentang siapa yang menciptakan dirinya. Sepanjang waktu selama kita hidup, Allah memberikan waktu kepada semua manusia untuk berpikir dan merasakan dengan hatinya, melihat dan mendengarkan dengan semua yang telah Allah ciptakan pada dirinya. Apakah kamu menggunakan itu atau tidak? Allah telah menurunkan rasul-rasulnya, orang-orang, dan pada zaman ini kemudahan demi kemudahan untuk menerima informasi dan membaca Al-Quran. Apakah sepanjang hidup dia pernah memikirkan tentang itu dan mempelajari tentang ayat-ayat Allah yang telah Allah turunkan untuk dia baca dan dia pelajari, untuk mengambil pelajaran di dalamnya? Maka di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2122, Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Dan orang-orang yang
sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan daun hujan itu buah-buahan dengan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Wallahu a'lam.